Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, Ibu, di asar subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengisi video subuh kita pada pagi hari ini, yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rafiq Jamal. Kepada Ustaz, Ya, Pak Abdi. Pak Imam. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada subuh hari ini, jangan menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jangan menyakiti hatinya. Apa yang menyakitkan hati Nabi Muhammad? Dituduh ayah dan ibunya masuk neraka. Itu sakit hatinya. Kita aja sakit hatinya. Berapa jauhnya Nabi Muhammad itu dengan kita? 1446 tahun yang lalu. Disebut ayah dan ibu Nabi masuk neraka, hati kita sakit. Hati anak cucu Nabi Muhammad sakit, apalagi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang tega menuduh ayah dan ibu Nabi masuk neraka, dituduh kafir. Padahal sebetulnya zaman kelahiran ayah dan ibu Nabi itu zaman kosong para nabi. Nabi Isa sudah habis masa berlakunya, Nabi Muhammad belum lahir. Zaman itu namanya zaman fatrah. Fatrah itu artinya kosong kenabian. Kalau kosong kenabian itu, maka mengikutlah keturunan atau nenek moyang dahulu. Tapi nenek moyang yang hanif, yang lurus, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka sholat Nabi sebelum Isra dan Mi'raj mengikut sholat Nabi Ibrahim, 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam. Jadi 2 rakaat pagi malam. Kemudian setiap akan berangkat suatu pekerjaan sholat lagi. Jadi belum 5 waktu. Sholatnya sama dengan sholat kita sekarang ini, cuma belum 5 waktu, mengikut sholatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Hanifan muslimau wa ma'ana minal musyrikin. Di zaman kosong para penabi itu, Nabi Isa sudah habis masanya, Nabi Muhammad belum lahir. Di zaman kosong para nabi itu yang diikut adalah Hanifan muslimau, orang-orang yang condong kepada
nabi-nabi yang muslim, orang-orang yang diselamatkan, yang hanif. Hanif itu artinya lurus mengikuti agama Allah. Jadi jangan menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan surat Al-Ahzab ayat yang ke-57. Jadi bukan Ustaz Rakib Jamari yang melarangnya, bukan. Ayat Al-Quran surat 33 itu adalah surat Al-Ahzab, bukan Al-Ahzab ya, ayat yang ke-57. Kita baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'dzuna Allaha wa rasuluh, sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya, ba'du la'anallahu fid dunya, mereka akan dikutuk oleh Allah selama hidup di dunia, wal akhirati, terkutuk juga di akhirat, wa a'adda lahum adzaban muhina, disediakan kepada mereka azab yang hina. Disediakan oleh Allah azab yang hina. Ini terdapat di dalam buku Abu Bakar Al-A'rabi fa'ajabah. Ini jawaban-jawaban pertanyaan terhadap Abu Bakar Al-A'rabi. Katanya, la'anallahu lahu, orang yang menyakiti hati Nabi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu jangan disakiti hati Nabi. Pertama, jangan sekali-kali menyebut ayah dan ibu Nabi di neraka. Pertanyaannya, kok ustaz-ustaz pula yang bilang begitu? Orang hebat pula di Jakarta menyebutkan ayah dan ibu Nabi di neraka. Kok bisa? Ustaz pula yang menyebut begitu, bukan orang sembarangan. Dokter pula dia. Kok bisa? Itu adalah karena kesalahan penerjemahan. Umpamanya kata Rasulullah, abuka wa abi finnar, ayahmu dan pamanku di neraka. Maksudnya ayahmu itu ayah dari anak dari Abu Lahab, namanya Ikrimah. Jadi Ikrimah ayahmu masuk neraka, Abu Lahab. Dan ayahku, ayah kata Nabi itu adalah pamannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tak pernah bertemu dengan ayah kandungnya. Ayahnya sudah meninggal dunia waktu dia berumur 2 bulan di dalam kandungan, sehingga dia memanggil ayah kepada pamannya. Siapa dia? Abu Talib. Dia memanggil ayah, bukan ayah kandung. Kepada pamannya dia panggil ayah karena ayah kandungnya sudah tidak ada waktu dia lahir. Akibat kesalahan penerjemahan, kata Abu tadi diterjemahkan ayah. Akibatnya beberapa ustadz di Jakarta menerjemahkan ayah dan ibu Nabi di neraka. Masyaallah. Akibat salah penerjemahan ini mengusik rasa keluarga Nabi. Jantungnya, sakitnya tuh di sini katanya. Apalagi Rasulullah itu menyakiti hatinya disebut ayah dan ibunya di neraka. Padahal ayah Nabi itu namanya Abdullah, orang yang paling taat, orang Quraisy pilihan. Begitu juga ibunya Siti Aminah adalah wanita pilihan. Maka dua pemuda pilihan inilah yang paling berhak untuk menyalurkan benih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup Khatamun Nabiyyin,
penutup dari nabi-nabi. Jadi sangatlah menyakiti hati Nabi orang yang menyatakan ayah dan ibu Nabi di neraka. Ada lagi yang kedua. Yang kedua, ada orang yang berkeinginan memindahkan kuburan Nabi. Alasannya ada di dalam hadis. Dokter juga ini. Di dalam hadis dinyatakan bahwa tidak boleh ada kuburan di masjid. Sedangkan kuburan Rasulullah, di samping Rasulullah itu Abu Bakar dan Umar, 3 itu. Di bawah kubah hijau dari Masjid Madinah. Nah, memang ada hadis mengatakan tidak boleh ada jangan dijadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Nah, disangka oleh ustadz yang salah terjemahan tadi itu, disangkanya kuburan nabi itu dijadikan masjid, padahal tidak. Masjid itu dulu masjidnya kecil. Yang tempat nabi itu bukan masjid, itu adalah rumah Siti Aisyah. Jadi di rumah Siti Aisyah itulah dikuburkan Nabi langsung berdasarkan hadis Nabi bahwa para Nabi dikuburkan di mana dia bertempat tinggal. Jadi karena bertempat tinggal di situ, diwafatkan di situ. Lama masjid itu sudah ada, baru ada kuburan Nabi. Tapi karena perluasan masjid, akhirnya terkurunglah jenazah kuburan makam Rasulullah itu di samping Masjid Madinah, arahnya sebelah kiri. Kalau kita sholat di Raudhah, sudah ke Raudhah Bu? Bapak sudah ke Raudhah ya? Di Raudhah itu ada sebelah kiri, disitulah makam Rasulullah. Jadi masjid dulu, baru ada makam Rasulullah. Yang dilarang kuburan para nabi dijadikan masjid, kuburan dulu baru dijadikan masjid di situ. Itu yang tidak boleh. Janganlah kuburan dijadikan masjid. Kalau Rasulullah itu adalah kuburan tempat tinggal Rasulullah dahulu di samping masjid, akhirnya bertaut dengan masjid. Itu keliruan penerjemahan. Jadi terdengarlah kisah itu oleh orang Yahudi. Ada sekelompok umat Islam mau memindahkan kuburan Rasulullah itu ke Baki. Baki itu jaraknya ya hampir 1 kilo, tidak sampai ya dari Masjid Madinah. Jadi mau dipindahkan ke kuburan biasa karena jasad para nabi itu kan tidak hancur. Terdengar oleh orang Yahudi. Itu kesempatan bagi kita memanfaatkan orang-orang Islam yang salah pengertian ini. Kita akan mencuri jasad Rasulullah, akan dibawa ke Israel. Jadi ada dulu 2 orang Yahudi di zaman Nasruddin Mahmud yang jadi khalifah. Jadi bermimpilah Nasruddin Mahmud itu ada 2 orang asing, rambutnya putih, asal dari Eropa, ingin mencuri jasad Rasulullah. Dan dalam mimpinya itu bertemu dengan Rasulullah. Jadi kalau dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah, itu tandanya betul-betul Rasulullah.